Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallah. Barhamallah muslimin wal muslimat jika ada, ya rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita harus merasa bangga menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena kita sudah beruntung hidup di dunia ini. Ya, sebagaimana kita tahu bersama, ayatnya sudah kita hafal. Wal 'asr innama gimana? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada dasarnya seluruh manusia itu merugi semuanya tanpa terkecuali, ya. Nabi Muhammad juga manusia. Tapi bagaimana caranya agar tidak bisa merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Alhamdulillah kita beriman. Berarti kita sudah dapat keuntungan, walaupun kita bukan seorang pengusaha, walaupun kita bukan orang kaya, tapi kita sudah beruntung di hadapan Allah, ya. Dan juga bukan hanya iman saja, dipraktekkan keimanannya itu dengan cara tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini salah satu kancah kita untuk tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu. Apalagi kita sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah selangkah lebih maju daripada saudara kita, bahwa kita berani berada di sebuah tempat yang terpimpin, ya, wadah berkumpulnya kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang imam, ya, yang imam itu bersedia untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu, ya, aksi yang kita lakukan ini dalam diri kita secara berjamaah ini tidak mulus jalannya, pasti ada hambatan-hambatan, ya. Setelah kita berjamaah itu bukan semuanya baik, bukan, masih ada juga yang gak baiknya. Itu sebagai ujian. Kalau misalnya baik semuanya, ya kita enak-enakan. Makanya dalamnya ada juga yang temperamen, yang malas, yang macem-macem lah. Nah, itu ujian buat kita, ya, ujian buat kita. Di jamaah ini kita benar-benar menetapi karena Allah atas dalilnya atau karena manusianya, gitu. Makanya saya bilang tadi, udah cuek aja, ya, daripada minder mendingan cuek aja. Cueknya tapi bukan cuek yang masa bodoh, tapi cuek yang hak, gitu ya. Kalau misalnya memang sudah dinasihati tidak mau juga, ya serahkan kepada Allah udah. Kita sebagai orang beriman, hubungan kita dengan orang-orang beriman yang lainnya adalah al-islahul ummah, untuk memperbaiki, mendamaikan satu dengan yang lainnya. Dalam surat apa tuh? Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Artinya orang-orang beriman juga kenapa ada aslih, islah? Karena pasti dalamnya ada masalah itu. Iya. Enggak orang beriman enggak diuji terus. Ya, dalam surat apa? Surat Al-Ankabut tuh, ya. Yang ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah engkau mengira setelah kamu mengucapkan kamu beriman, engkau dibiarkan oleh Allah? Setelah beriman diuji tuh, gitu. Apalagi kita udah berada, ya, di tempat yang kita yakini ini hak, pasti diuji tuh, diuji. Ya. Nah, oleh sebab itu bersabarlah
kita di dalamnya, tetap kita berikhtilat. Ikhtilat itu bercampur, ya, saling tegur sapa dengan yang lainnya. Rasul mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adaihim khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adaihim. Orang yang beriman itu yang bercampur, kemudian berinteraksi, berkomunikasi, bermasyarakat, tegur sapa, saling nasihat menasehati, kemudian dia bersabar atas gangguannya. Artinya gangguannya itu gangguannya itu pasti ada saudara-saudara kita yang kurang ilmunya, bukan tidak berilmu, kurang ilmunya, sehingga ya dia melakukan hal-hal yang melampaui batas-batas Allah dan Rasulnya, sehingga timbullah seperti itu, ya. Dan dia wayasbiru ala adaihim, dan dia bersabar, ya, bersabar atas gangguan saudaranya. Dia bersabar. Artinya bersabar itu ya tetap dia di situ. Selama tidak diusir, selama tidak diancam, selama tidak ingin dibunuh. Kalau Nabi Ibrahim tadi gimana tuh, ya? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu nggak berhenti, gitu kan? Apakah kamu araghibun an alihati? Apakah kamu tuh benci sama Tuhan saya? Kalau kamu nggak berhenti-berhentinya, menghina lah, katakan seperti itu, ya, menjelek-jelekan Tuhan saya, la arjumannak, saya akan merajam kamu. Nah, kita kalau misalnya udah diancam kayak gitu, udah tinggalkan, kan Nabi Ibrahim gitu, tinggalkan, udah. Fa'arid anil jahilin, tinggalkan orang jahil. Nah, kalau kita gitu masih biasa, nggak sampai kata-kata seperti itu. Kumpul terus, walaupun ada masalah satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita ketemu sama dia nggak selamanya dia marah. Besok-besoknya saya seminggu marah terus, ya kan? Kalau seminggu marah terus, ya udah kita ajak ke imam apa ke amir apa kemana gitu, ya. Nah, ini masalahnya kalau misalnya berlanjut-lanjut ini yang bermasalah. Kita harus selamatkan saudara kita, datengin gitu, datengin. Tapi kalau misalnya udah kagak mau juga, udah serahin pada Allah. Yang penting saya udah nyampe ini, gitu, ya. Udah, ya udah, urusan Allah. Ini PR buat kita semuanya. Sekali lagi, para hamba Allah, semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Semoga Allah berikan kita istiqomah untuk selalu taklim. Apalagi antum nih luar biasa nih, ujiannya malam hari, Amir. Wah, malam hari kalau aneh. Ada amanat aja nih, amanat nih. Kalau nggak amanat mah malam-malam, ya Allah. Gak ada aja. Udah tua-tua, abah aneh, yang lain juga gitu. Jadi udah pada tua-tua gitu. Antum masih bisa. Jadi masih dikatakan lumrah lah kalau misalnya di Depok ini malam-malam yang hadirnya nggak terlalu banyak, masih lumrah. Soalnya kenapa malam ujiannya luar biasa kan. Nah, gitu ya. Iya. Artinya malam itu emang enggak adanya sebuah tali malam hari ini kan emang atas kesepakatan antum kan. Waalaikumsalam. Dikasih waktu siang, ente pada sibuk semuanya, hari kita malam, ya konsekuen gitu. Ya, konsekuen. Tapi luar biasa emang malam itu. Mau nggak mau, kenapa? Emang waktunya waktu sisa untuk tidur gitu, ya. Rasulullah dulu kedatangan sahabat-sahabat dari Bani Tha'labah kalau nggak salah. Itu 20 orang. 10 orang ditempatkan di rumah sahabat satu, ditempatkan 10 lagi di rumah sahabat satu lagi. Nah, Rasulullah habis sholat isya nyantunin dia gitu. Kalau ada tamu, tapi kalau nggak ada tamu Rasulullah tidur. Jadi ini salah satu juga lah amar ma'ruf, ya. Jadi begitu ya Rasulullah. Habis isya disantunin. Nah, ketika disantunin itu besoknya Rasulullah agak lambat. Ditanya sama sahabat dari Bani Tha'labah itu, ya Rasulullah, biasanya Anda habis isya tuh datang ke sini, kenapa Anda kok terlambat gini? Kata Rasulullah, saya sedang menyelesaikan surat Qaf. Jadi turun wahyu. Jadi kenapa saya terlambat? Karena saya dalam proses menerima wahyu, yaitu surat Qaf. Kenapa? Surat Qaf itu adalah surat permulaan surat Al-Mufassalat. Al-Mufassalat itu surat-surat yang pendek. Surat-surat yang 100. Dimulai dari surat Qaf. Nah, Rasulullah tidak mau meninggalkan untuk menyantuni kamu ketika aneh lagi nerima wahyu gitu. Surat Qaf itu. Nah, jadi memang kalau urusan malam yang ma'ruf, ya insya Allah dapat pahala. Tapi kalau nggak, tidur aja lah.
Kenapa? Tidur itu kan sebuah amalan yang akan menghindarkan kita dari dosa kan? Ya. Iya, rufi'al qalam ala salat itu. Diangkatnya pena amalan seorang itu atas 3. Yang pertama orang yang tidur hatta yastaikid, orang tidur sampai dia bangun. Kemudian as-sobi, anak kecil. Dan yang ketiga al-majnun, orang yang gila gitu ya. Makanya as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada naum. Berarti naum juga baik sebetulnya. Iya, baik. Nggak tertulis, ya kan? Makanya kalau misalnya macam-macam tidur aja. Tidur di waktu puasa hebat, lebih hebat. Ya habis daripada mungkin handphone mulu, tidur aja sekalian gitu kan. Ya niatnya bagus. Dia untuk menghindari maksiat maka tidur aja gitu. Dikit lagi handphone, dikit handphone. Dia mikir, waduh puasaannya rusak. Udah tidur aja bagus. Tapi lebih bagus lagi adalah sholat. Sholat khairum minan naum gitu kan. Aneh waktu ngisi subuh di masjid aneh nyantain gitu. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur juga baik. Kenapa? Karena terhindar daripada kemaksiatan. Tapi lebih baik lagi bangun. Tapi kalau bisa bangun nggak juga, tidur aja. Gitu. Nggak dosa kan? Orang tidur nggak dosa. Sampai dia belum sholat juga kalau masih tidur ditungguin. Kalau udah bangun baru ingat sholat. Nggak dosa kan? Gitu. Jadi alhamdulillah para hamba Allah, bersyukur nih. Sekali lagi anak bersyukur. Cobaan antum semuanya, ada salah satu ikhwan kita yang masih belum mendapatkan hidayah untuk bisa berkumpul dengan kita lagi. Semoga ya Allah berikan hidayah. Di mereka saudara-saudara kita juga, nggak boleh kita jelek-jelekan. Dan kita nggak boleh merasa kita paling baik daripada dia. Bisa jadi keilmuan kita nggak nyampe, gitu ya. Dia tahu ada yang lebih baik, cuma nyampeinnya susah ke kita, sehingga ada ego di sana. Gitu. Alhamdulillah kalau aneh ikhwannya cuek-cuekan, kagak ada yang kayak begitu. Nggak ada yang istilahnya gue pinter terus gue nyampein nggak didengar, gue kabur, enggak gitu, enggak, manut-manut aja. Ikhwan biasanya. Ya alhamdulillah. Hah? Bukan merasa masih muda, emang kurang juga girohnya. Gitu ya. Ya bermacam-macam lah problematik. Kembali faruduhu ilallah wa rasul. Para hamba Allah, para ikhwan sekalian, sebagaimana tadi Ustadz Tili sampaikan bahwa kita berada di bulan Rabiul Awal. Ya, ini refleksi dan flashback kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sudah sejauh mana kita mengikuti sunnah-sunnah dia. Bukan hanya sebatas kita mengucapkan assalatu wassalamu ala rasulillah. Bagus nggak bagus? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah saja memberikan salawat dan salamnya. Apa artinya? Allah memuji hambanya. Nih yang satu ini Muhammad Rasulullah. Dipuji oleh Allah. Kemudian malaikat juga bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Apa maksudnya? Ya mohon doa kepada Allah supaya Nabi Muhammad selamat. Dan juga orang-orang beriman ya kepada Allah yang mengikuti sunnah dia Muhammad Rasulullah itu juga bersalawat kepada Nabi. Apa keuntungannya? Keuntungannya ketika kita bersalawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah akan mengganti salawat kita dengan jumlah yang lebih banyak. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan, sallu alayya fa innahu zakatun lakum. Bersalawatlah kalian kepadaku karena dengan salawat itu dapat membersihkan dosa kita. Gitu. Jadi salah satu untuk membersihkan dosa kita, selain kita mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, juga kita bisa bersalawat. Makanya ketika sholat subuh, sholat Jumat ya, kan lebih bagus kan di awal datangnya kan, ambil soft depan kanan, udah di situ. Kalau misalnya baca Quran, aduh capek banget, zikir aja. Suka dikomandoin juga sama Bilalnya ya. Allahumma ikutin aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Malah aneh suka begini. Kalau aneh sholat Jumat nggak diawali tidur, aneh suka ngantuk ketika sholatnya. Jadi aneh sebelum sholat tuh aneh tidur dulu di masjid tuh. Jadi aneh datang tuh, kena angin, kena apa, aneh tidur aja. Nah pas bangun mulai, aneh nggak tidur gitu. Jangan diniatkan ketika pas lagi khotib tidur, jangan begitu. Aneh begitu. Wah pasti ngantuk nih. Gimana caranya nih? Udah aneh tidur aja, tidur ayam lah. Nah pas ketika mulai azan udah aneh bangun, nggak tidur, alhamdulillah itu. Jadi kita siasatinya seperti itu.
Kenapa? Karena tidur yang paling enak itu salah satunya waktu Jumat. Tidur di mananya nggak bisa nyenyak, tapi kalau lagi Jumat enak aja dah, enak aja gitu ya. Enak aja. Ya bang, ya emang ada. Wallah alam anak ini. Nah para hamba Allah, muludan sekali lagi. Anda sebetulnya udah nyampaikan banyak nih tentang muludan. Ada event-eventnya. Aneh kalau mau ngisi kadang-kadang suka ngelihat tausiah aneh di TV antum ya, di TV itu. Di rumah Ustaz Tinta aneh nyampein juga, kemudian di beberapa event juga aneh nyampein tentang ini. Cuma memang nggak jauh-jauh dari hal yang aneh sampaikan. Kenapa? Ustadz Abu Hidayat juga gitu. Ustadz Abu Hidayat tuh gitu. Saya itu nyampein materi saya setahun paling 5 tuh. Kenapa? Karena yang saya sampaikan itu pada waktu itu dan sekarang itu dia masih lupa-lupa juga gitu. Saya tuh nyampein itu aja. Cuma improve-nya banyak. Tambahan-tambahannya untuk bisa menguatkan apa yang saya sampaikan itu bisa-bisa jadi berbeda-beda sesuai dengan zaman pada saat itu atau kondisi pada saat itu. Ketika ngisi di Depok, maka dia dikaitkan dengan orang-orang Depok atau mungkin kondisi Depok di Jawa Barat. Ketika ngisi di Jawa, ngisi di hotel, ngisi di para umaro, beda-beda lagi. Cuma tetap ayatnya itu. Gitu ya. Nah, para hamba Allah, ana sebetulnya materi aneh yang mau aneh sampaikan juga materi yang mau aneh sampaikan besok khutbah Jumatnya di Masjid Muhammadiyah Al-Biru. Gitu. Aneh nyampaikan beberapa kali tentang bahagianya antum dipilih oleh Allah menjadi orang yang berani untuk mengatakan bahwa saya pengikut Muhammad, berada di sebuah organisasi namanya Muhammadiyah. Ente berani banget ya mengatakan aneh pengikut Nabi Muhammad. Ente harus konsekuen loh. Iya. Harus konsekuen. Kenapa? Andai kata Nabi Muhammad sekarang ada, ente bilang pengikut Muhammad tapi kelakuannya ente nggak kayak Nabi Muhammad, gimana nabinya? Saya pengikut Nabi tapi kelakuannya nggak kayak Nabi. Gitu. Artinya sudah ente punya selangkah lebih maju bahwa saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan itu dicontoh oleh orang lain. Kalau di kampung nih, kampung lain pada ngelihat tuh kampung situ tuh orang-orang pengikut Muhammad semuanya. Berarti harus dicontoh tuh. Kalau misalnya orang yang ngaku pengikut Nabi Muhammad di satu kampung aja udah jelek akhlaknya, gimana yang nggak ngikutin Nabi Muhammad, gitu kan? Nah kita flashbacknya ke kita nih. Kita udah mengatakan bahwa kita adalah al-haq. Al-haq nih kita. Udah berani menjalankan sebuah sistem yang orang lain mikir-mikir dulu, sistem khilafah. Bahkan ngomongin khilafah udah ngeri-ngeri. Nah kita udah berani. Kenapa? Pertama, nggak ada kerugiannya secara pribadi ke aneh sendiri jika ada berada di dalam sistem khilafah itu, nggak ada rugi. Yang kedua, ini ikhtiar. Ikhtiarnya seorang pemimpin itu kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Andai kata salah, kita masih dapat pahala. Kalau benar kita dapat pahalanya 2. Gitu. Apalagi mengatakan bahwa saya pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi flashback lagi nih kita terlepas dari orang yang melakukan, merayakan atau tidak lah. Yang masih beruntungnya adalah alhamdulillah masih ada saudara-saudara kita yang punya perhatian kepada nabinya. Gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini udah banyak kan pencitraan-pencitraan yang nama Nabi udah diberangus lah oleh mereka. Gitu. Kenapa? Karena kebencian mereka. Terutama ya nama-nama Nabi sudah banyak dihinakan di negara-negara yang memang mayoritas penduduknya bukan orang-orang Islam. Mereka berani atas dasar apa? Kebebasan. Ini kan bebas kita. Kata dia. Makanya sampai ada Charlie apa? Iya, yang lukisan itu. Charlie Hebdo ya. Berarti Hebdo. Iya. Atas dalil kebebasan boleh-boleh aja. Makanya siapa Pramus siapa sih? Orang Norwegia, Swedia, Paludan. Ya boleh, dia dilindungin sama negeri dia, sama tentara dia gitu. Kenapa? Karena kebebasan gitu.
Prasmus Paludan gitu. Namanya udah dihancur-hancurin sama dia. Memang itu naudzubillah min dzalik ya. Nah, kita yang udah harus tahu bagaimana kajian tentang Nabi Muhammad SAW sudah disampaikan oleh para ustadz. Mudah-mudahan lebih kuat lagi keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi dulu orang-orang Barat mereka kan berkuasa sekali, sehingga mereka menggelontorkan sebuah program imperialisme penjajahan. Maka dijajahlah daerah-daerah Afrika yang notabene-nya banyak kaum muslimin. Dijajahlah orang-orang Arab yang notabene-nya banyak kaum muslimin. Nah, dari sanalah atas dasar imperialisme itu, atas dasar penjajahan itu, masuk semuanya orang-orang ke daerah-daerah Islam. Sampai menjadi guru besar bahasa Arab, tapi aslinya dia orang Barat, orang Inggris. Nah, orang-orang yang punya orientasi kepada keislaman dari Barat ini disebut orientalis ya. Kita tahu orientalis ya. Orang-orang Barat yang mempelajari Islam, tapi tujuannya adalah bukan untuk memahami Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Kalau yang kedatang ke kita ke Aceh siapa? Snokhorbron. Ya, Snokhorbron. Padahal Snokhorbronnya juga itu sudah sudah merayu-rayu. Siapa? Al-Bantani. Siapa? Nawawi Al-Bantani. Rayu-rayu supaya suruh pulang, udahlah. Gitu. Tapi dia tetap Nawawi Al-Bantani. Nawawi Al-Bantani melahirkan dua muridnya tokoh juga yang sekarang pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia. Siapa yang Muhammadiyah? Siapa Muhammadiyah? Ahmad Dahlan. Yang satu lagi NU siapa? Hasyim Asy'ari. Murid-murid dia semuanya itu. Murid dia semuanya itu. Nah, apalagi di dunia barat sana di Mesir, orientalis-orientalisnya. Ya. Tapi anehnya itu dia niat banget gitu. Sampai dia matinya dia belajar Islam itu untuk menjelek-jelekin Islam sampai mati. Dia belajar sampai menjadi guru besar, menjadi profesor. Mereka membuka universitas khusus kajian-kajian Islam. Jadi hidupnya itu didedikasikan untuk membuat fitnah-fitnah dalam Islam dengan cara dia mempelajari Islam. Sampai maksudnya gimana ya, hidupnya itu udah luar biasa gitu. Ini orang membuat berburuk niat banget gitu. Nah, balik lagi ke kita. Dia aja niat buruk. Sampai ya kita banyak kan ada orang mu'alaf-mu'alaf yang dicerita, saya tuh baca Quran sampai berapa khatam berapa kali. Tapi tujuannya untuk mencari kelemahan Islam gitu. Tapi kagak dapat juga. Yang patut dicontoh tuh kesungguhan dia gitu. Ya. Kalau kita mah enggak, cuma beberapa orang lah kita. Zakir Naik doang. Itu yang terkenal ya. Sebelumnya siapa? Guru beliau? Dedat. Ahmad Dedat juga. Dia mendalami itu. Mendalami Injil, Bible gitu ya. Kalau kita siapa? Donitan gitu kan. Iya, ya orang mantan orang Kristen. Kalau Ahmad Dedat kan bukan ya. Zakir Naik bukan, emang niat banget gitu. Artinya cuma bisa dihitung lah berapa orang lah sekarang ini. Tapi kalau orientalis dulu banyak banget. Bahkan karya-karyanya juga menjadi sebuah pembahasan wajib di Universitas Islam Indonesia IAIN. Jadi bukannya mereka itu mempelajari karya-karya para orientalis itu mereka setuju dengan apa yang diutarakan oleh orang, bukan. Tapi untuk lebih kritis bahwa jika orang-orang orientalis mengeluarkan kitab-kitab yang beralirkan Islam, hati-hati. Ada seorang orientalis namanya H.A.R. Gibb. Hamilton Alexander Ruskin Gibb. Judul bukunya apa? Al-Bunyah fi Fikriddin. Coba, orang barat. Judulnya Arab. Luar biasa tuh. Al-Bunyah fi Fikriddin. Bunyah itu apa? Bangunan ya. Jadi apa sih kalau misalnya kerangka berpikir aksioma ya? Aksioma. Pokoknya kerangka berpikirnya agama Islam lah gitu. Bunyah bangunan, fikrun pemikiran, din agama. Jadi bangunan tentang pemikiran agama lah. Kurang seperti itulah. Nah, dia bikin
itu juga dia menyadur daripada karya ilmiah ulama-ulama Islam yang mereka bukan orientalis, Islam asli. Jadi ada seorang ulama dari India bernama Syekh Shah Waliullah Ad-Dahlawi, membuat sebuah kitab Al-Muballaghat Islamiyah apa-apa pokoknya. Nah, si Gib itu mengambil beberapa karya-karya ilmiah dari kitabnya itu, dimasukkan ke buku dia acak-acak tuh pendapatnya. Dia mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang menjadikan seluruh kultur kebiasaan orang-orang Arab itu dijadikan Islam. Jadi Muhammad itu cuma jiplak-jiplak aja, ada kultur Arab jadikan Islam, ada Islam. Nah, dia itu merasa rugi, bukan merasa rugi, merasa gagal. Kenapa? Karena tidak bisa mengislamkan seluruh orang Arab. Nah, dia ingin menyebarkan Islamnya itu ke luar negeri sedunia. Maka dibikinlah oleh si Muhammad, kata dia nih, Al-Quran. Jadi Islam itu dianggap oleh si orientalis ini adalah sebuah tradisi Arab yang dilabelin Islam. Nah, supaya nyebar gimana? Dibikinlah Al-Quran. Sebar-sebar kemana-mana. Itu kata siapa? Kata Gib. Akhirnya, nah dia di si Gib ini bilang, kalau buku kan suka belakangnya ada apanya, Set? Yang rangkuman ya. Nah, dia bilang bahwa artikel ini saya buat menyadur daripada hasil karya ilmiah seorang ulama bernama tadi tuh Syekh Shah Waliullah Ad-Dahlawi itu. Akhirnya orang-orang Islam yang berpikiran jernih, waduh, berarti harus dilihat nih karya Syekh Al-Dahlawi yang aslinya gimana. Bener nggak kayak begitu? Dilihat ternyata, oh banyak banget penyimpangan. Ternyata nggak seperti itu. Akhirnya tuh buku laku dibeli, tapi untuk dikembalikan nyerang lagi gitu. Ngerti nggak maksudnya? Dia jelek-jelekin Islam, tapi dia dikasih tahu sumbernya tuh. Salahnya di situ. Dia terlalu jujur gitu ya. Padahal kalau dia nggak ngasih tahu, orang percaya-percaya aja. Tapi ketika dikasih tahu, saya ngambil buku ini, dalamnya materinya tuh dari seorang ulama bernama ini. Ya orang Islam, oh kalau gitu kita lihat deh buku itu, bener nggak ngomong gitu kan? Pas dilihat, waduh ini parah nih. Sampai segitunya. Ya. Nah jadi termasuk dia yang sekarang UIN juga begitu. Ada sekte-sekte modern, sekte-sekte aliran-aliran modern di mata pelajarannya juga dibahas tentang karya-karya ilmiah para orientalis itu. Tujuannya itu. Makanya terkenal apa Universitas Sorbonne. Kalau Osborne mau Ozzy Osbourne. Vokalis ya. Osborne apa tadi? Sorbonne, kemudian Leiden. Makanya ulama-ulama yang lulusan-lulusan Amerika itu perlu diperhatikan juga tuh omongannya. Hati-hati gitu, hati-hati. Tapi ya, orang-orang orientalis juga menciptakan hasil karya ilmiah yang sifatnya bahasanya bahasa Arab juga. Munjid buatan mana? Buatan orientalis, orang Yahudi itu. Munjid itu mu'jam ya. Kamus bahasa Arab itu tebal gitu ya. Itu buatan bukan orang Islam itu. Memang Allah anugerahkan sebuah kepintaran kepada mereka, tapi pintarnya itu bukan membawa dia lebih takwa gitu. Ya, makanya kita bahas surat Al-Fatihah itu. Sebetulnya surat Al-Fatihah itu menjelaskan tentang tiga kelompok ya. Pertama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Pertama orang-orang beriman dulu. Ya, orang-orang beriman adalah orang-orang yang diberikan nikmat seperti engkau berikan nikmat kepada para nabi dan rasul. Yang kedua orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang yang rajin dia tapi tanpa ilmu. Kemudian ada orang Yahudi, dia banyak ilmunya tapi beramalnya kagak mau. Beda ya, ada tiga tuh ya. Orang Yahudi pintar tapi dia nggak beramal. Nah, ada orang Nasrani, dia rajin tapi dia nggak ada ilmunya. Kalau orang Islam beriman dan berilmu. Makanya banyak sekali sekte-sekte sempalan yang saat ini keluar dari orang-orang Kristen ini. Kita taunya pengikut Bani Israel itu adanya di Israel, ya kan? Tapi di Ethiopia juga ada orang yang mengaku bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Alkitab Bible 12 kelompok seperti disebutkan Bani Israel itu. Orang-orang hitam.
Jadi mereka nggak menganggap nih orang-orang Israel sekarang itu adalah orang-orang pilihan Allah, bukan. Saya nih adalah yang ditakdirkan oleh Tuhan sebagai 12 kelompok yang termaktub dalam kitab Bible itu. Nah, saya kemarin itu diperbudak oleh orang-orang barat. Nah, itu mereka itu adalah orang-orang yang membawa fitnah seperti itu. Kalau dulu kan orang-orang Bani Israel diperbudaknya oleh Firaun, ya kan? Kemudian sampai euforia kemana-mana. Nah, orang-orang Afrika sekarang mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Bible sebagai 12 klan orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi hitam. Makanya di Ethiopia juga ada bintang David juga gitu. Ada yang gitu. Kemudian ada sempalan-sempalan dari orang-orang Kristen juga, aliran-aliran namanya Rastafari. Rastafari itu orang-orang Jamaika ya, Rasta gitu, orang Jamaika. Yang memiliki keyakinan bahwa dekatnya saya dengan Tuhan tatkala saya sedang menghisap ganja. Jadi kalau udah ganja fly, dekat deh dengan Allah. Ada lagi sekte-sekte dari Kristen yang disebut dengan aliran Kristi. Aliran Kristi itu adalah aliran tatkala dia dekat dengan Tuhannya ketika dia sedang melakukan hubungan seksual dengan wanita. Nah, dia capek, itu dekat sekali dia tuh dengan Tuhannya. Ini ya, aliran ini diyakini oleh seorang dikatakan orang suci ya dari Rusia. Tadi mungkin pernah baca Gregory Rasputin ya. Nah, itu dia. Orang suci lah menurut mereka. Emang awalnya begitu. Awalnya begitu. Orang ini sangat dekat ingin mencari pencerahan lah. Sampai dia juga pergi ke Yunani gitu kan. Sampai dia juga berziarah ke Palestina untuk melihat bagaimana di Bukit Golgota itu tempat lahirnya Nabi itu. Tapi bipolar ya, memiliki dua kepribadian. Di satu sisi dia agamis, tapi satu sisi dia kacau. Dia suka berzina, dia suka mabuk, dia suka ngerampok dan sebagainya. Nah, itu turun dari aliran-aliran seperti itu juga. Sama beriman kita para Allah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan kan, Islam terbagi berapa nanti itu? 73. Nasrani 72, Yahudi 70. Satu. Jadi benar-benar ini terbukti ucapan Rasul itu. Ucapan Rasul itu terbukti. Cuma semuanya yang dilakukan itu memang berdasarkan hawa nafsu semuanya. Kalau kita justru menjauhkan diri dari hawa nafsu. Dia mah yang penting ada salib di dadanya aja, di kalungnya. Ente mau jadi seorang prostitusi, gangster apa serah, yang penting believers. Yang penting lu percaya Bapak pasti akan mengampunimu gitu kan. Kita ngeliat tuh penyanyi-penyanyi kan, pakaiannya kayak gitu. Tapi yang penting salib. Ya begitulah. Kalau kita nggak bisa, harus sesuai. Iman ente itu terlihat dari akhlak ente. Kalau misalnya akhlak ente bagus, ya itulah Islam. Punya iman, punya amal soleh. Nggak hanya sekedar pengakuan, bukan Islam KTP kan. Kalau dulu kita tahun 90 gitu, agak sholat, nggak apa-apa, yang penting Islam. Gitu dulu ya Allah. Ada masih inget aja. Cuek, yang penting Islam. Islam KTP, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi momen Rabiul Awal ini ya, kalau misalnya orang mungkin mengadakan sebuah acara-acara yang seperti itu, ya udah silahkanlah sesuai dengan keyakinan antum. Antum punya dalil, silahkanlah. Wallahu a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah yang lebih tahu siapa yang sesat di antara kita. Udah, selama dia masih saudara kita, udah. Fa ikhwanukum fiddin. Dia saudara kalian ya. Tapi dia masih ngaku. Tapi caranya aja caranya. Kita tidak boleh mengatakan kita yang lebih baik, nggak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna. Kemarin udah disebutin ya tentang ikhtilaf tuh ya. Ada ikhtilaf yang menjadikan dia itu kafir, ada ikhtilaf yang memang bisa diterima lah gitu ya. Ikhtilaf yang menjadikan kafir, Nabi bilang seperti apa? Rafidhah. Ya, ikhtilaf tuh perbedaan dalam Islam juga, tapi dia menjadikan kafir. Kenapa? Karena dia sudah
menjelekkan seseorang dan menghina seseorang yang Nabi cinta sama dia gitu. Nabi cinta sama dia, tapi dia malah justru menjelekkan orang gitu. Gitu. Dan dia mengadakan adanya, kemudian ada Islam juga, Islam jamaah yang mengadakan, yang dia meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ikhtilaf tapi menjadikan kafir. Tapi kalau ikhtilaf seperti ini mah, sholat, ya apalagi Mama Gufron yang bisa ngomong sama semut lah, gitu ya. Ada ikhtilaf. Kalau gitu udah arid anil jahilin. Orang-orang itu udah la taq'udu ma'ahum, kamu jangan duduk sama mereka lah. Tapi kalau masih saudara-saudara kita yang masih sholat bareng sama kita, kita tahu dia gitu. Laku aja bang kayak gitu-gitu mah. Laku aja di Indonesia mah. Indonesia tuh pasar bagus. Kata Ustadz Subhan Bawazir mah, Indonesia itu pasar bagus untuk mendatangi aliran-aliran, pasti banyak pengikutnya. Jangankan yang benar, yang kayak begitu aja tuh yang ngomong sama semut ada banyak pengikutnya. Apalagi yang gitu-gitu ya. Nah, jadi sekali lagi para hamba Allah, kita juga punya bukan bergaining ya. Kita juga merasa bahwa kita berada di tempat yang benar, maka buktikanlah dengan akhlak kita. Ujian-ujian di dalamnya pasti Allah turunkan kepada kita. Itu pasti itu. Supaya kita lebih takwa lagi lah ujung-ujungnya. Jadi para hamba Allah sekali lagi silahkan baca ya, silahkan baca semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya membaca Sirah Nabawiyah satu lagi yang saya anggap bagus. Ada Fiqh Sirah karya Dr. Said Abdurrahman Al-Buti, orang Turki. Al-Buti ya. Oh Suriah, iya. Aslinya sih Turki, tapi dia di Suriah, gitu ya. Ya itu bagus juga fikih sirah juga. Kemudian ya yang paling tebal itu Syekh Ibnu Hisham itu. Kemudian juga kalau misalnya perlu lagi baca lagi yang Ar-Rahiqul Makhtum, Safir Rahman Al-Mubarakfuri itu. Kalau misalnya antum mau melihat bagaimana gigihnya para pendakwah, antum baca Fadhailul Amal lah itu. Punya kitabnya orang-orang jamaah tabligh ya. Walaupun di sana ada yang doifnya, kita ambil yang sahih-sahihnya lah gitu kan. Kenapa? Kita patut mencontoh keberanian dia ketika dia berdakwah gitu. Ya tadi kita berdakwah kepada siapapun seperti contoh Nabi Ibrahim tadi, selama antum tidak diusir dan tidak antum diintimidasi, antum tetap dakwah. Tapi kalau lu kagak diem, la arjumanna kata bapaknya. Saya akan merajam kamu nih. Oh, udah tinggalin kalau begitu. Tapi kalau misalnya emang pasti konsekuensinya gitu. Antum sholat tiap hari ngelewatin orang itu. Assalamualaikum Pak, sholat yuk. Ya. Besok lagi ketemu. Assalamualaikum, sholat yuk. Ya. Besok lagi. Dia cari kesibukan tuh. Wah, dia lewatin depan gua nih. Udah bisa dengan apa kayak mau madep-madep sono kan pasti begitu tuh. Kenapa? Pasti dia tahu kalau ngelewatin pasti ngajaknya sholat. Tapi kalau orang jamaah tabligh mah nggak sampai lebih dari itu gitu. Didatengin, Assalamualaikum, ngajak sholat yuk. Kita belum berani kayak gitu sih. Luar biasa ya. Bener nggak tuh? Bener. Cuma kitanya aja belum berani. Ya gitu. Saudara kita ada kelebihan dan ada kekurangannya juga gitu. Afan-afan gitu. Mereka masih ngerokok juga gitu kan, ada gitu. Cuma ya bertahap. Saudara kita punya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah begini nih, orang-orang murid Nabi gini. Apa kelebihannya? Itu tetangga kita. Kita dapat kue juga dari dia kan. Dan kita iya nih. Ntar gue gantungin di motor gue nih. Pulang dari mana? Muludan. Gitu kan. Artinya kebaikan-kebaikannya ada. Udah bicara dengan mereka dengan kata-kata yang paling lembut. Yang penting akhlaknya. Dia juga tahu mungkin kalau kita kagak muludan acara seperti mereka. Tapi kalau cara kita baik, dia juga pasti ngormatin kita. Gak bakalan kita dibenci. Kecuali kita frontal sama mereka. Maaf gitu ya. Seperti saudara kita yang mengaku ahlus sunnah itu. Wah, dia kurang akhlaknya itu. Makanya yang menguasai organisasi terbesar di sini adalah mereka. Makanya dia berani aja mengatakan, bakar aja itu dia, suruh keluar dari sini. Kenapa? Karena dia orang paling banyak di sini. Kurang komunikasinya. Padahal tadi masalah ikhtilaf aja yang tidak menjadikan dia itu syirik gitu. Dia juga bilang,
Gue juga tahu lah acara-acara gue ini, gue nggak bakalan motong-motong ayam cemani yang hitam, enggak. Gue juga tahu, nggak naro-naro menyan, enggak. Gue tahu, gue cuma sholawat doang, makan-makan gitu doang gitu. Makanya tadi, wallahu a'lamu biman dhalla an sabili. Allah yang tahu siapa di antara kita yang sesat. Nanti Allah yang menentukan gitu semuanya. Lalu kita sekarang gimana? Udah, kita bagus-bagus aja. Ketemu tabasum, salam gitu aja. Baik, itu saja para Allah refleksi tentang berkaitan Rabiul Awal kita ya. Jadi mudah-mudahan kita targetkan lagi untuk mempelajari. Kalau aneh ini nih, ngedownload kitab-kitab hadis yang 9, ada 9. Aneh gini nih, Anda lihatin di sini. Itu yang aneh baca tuh, kalau tentang iman ya tentang iman gitu. Ini dia nih. Ada tuh. Ini yang 9 ini nih. Nih. Iya, aplikasinya. Tuh kitab-kitab hadis. Jadi nggak perlu baca-baca gitu, dari situ aja tiap tentang iman, baca tentang iman. Sampai ada satu hadis yang aneh, Nabi itu berdoa pernah menelungkupkan tangannya, ininya ke atas, ininya ke bawah. Aneh baru tahu tuh ada hadis. Soalnya kan kalau misalnya lagi iya, aneh taunya kan kayak gitu. Cuma di situ bukan doa azab apa bukan enggak gitu. Aneh waktu melihat orang lagi kunut ketika Allah manfa'anal bala wal waba gitu kan, dia begini ya. Aneh belum ketemu hadisnya nih, aneh nggak mau ngikutin gitu ya. Ternyata ada. Coba kalau aneh waktu itu bilang, wah sesat ente, tentu dikasih hadisnya, malu deh kita. Gitu. Makanya jangan berani-berani dulu mengatakan orang lain untuk mengatakan sesat sebelum antum tahu ilmunya. Tapi kalau misalnya dia punya dalil, kita punya dalil, udah masing-masing aja, tetap senyum pada saudara-saudara kita. Itu saja akhi, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran. Allahumma barik li hadzal bait wa ahli. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada rumah ini dan para pengikutnya. Allahumma barik lana fi nafsina wa ahlina wa malina. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.